Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Kapi dengan NIM 10511111006. Di sini saya akan membuat sebuah video, dan di dalam video ini saya akan menjelaskan sekaligus mengerjakan praktikum modul 6 di mata kuliah transducer dan sensor. Oke, kita langsung saja ke modulnya terlebih dahulu. Nah, di sini modul 6 itu bertemakan tentang deteksi gas menggunakan sensor gas, dan di dalam modul ini terdapat dua tujuan. Yang pertama itu memahami cara mendeteksi gas menggunakan sensor gas. Yang kedua, mampu mengimplementasikan deteksi gas menggunakan sensor gas. Nah, di dalam modul 6 ini kita akan memerlukan sekitar 8 bahan ataupun alat-alat yang bakal kita gunakan ketika kita mengerjakan modul 6 ini. Yang pertama itu ada breadboard kecil, yang kedua Arduino, yang ketiga sensor gas, yang keempat resistor 4 buah dengan sebesar 220 ohm, yang kelima ada piezoelektrik, yang keenam LED merah, ketujuh LED jingga, dan ke-8 yaitu LED hijau. Nah, itu langsung saja ke web Tinkercad-nya untuk mengerjakan praktikumnya. Nah, di sini saya udah masuk web Tinkercad dengan menggunakan akun saya, Muhammad Syarul Kapi. Dan di sini juga sebelumnya saya udah mengerjakan atau sudah merangkai terlebih dahulu rangkaian yang sesuai di modul. Nah, di sini yang pertama yang akan kita masukkan yaitu ada komponen Arduino yang ini. Terus kedua ada breadboard ini. Yang ketiga ada piezometer. Yang keempat ada ini sensor gas. Yang kelima ada resistor 4 buah dengan sebesar 220 ohm. Terus ada LED merah, LED jingga, dan LED hijau. Nah, oke, kita akan mulai dari yang sini. Yang pertama, kita akan menghubungkan kolom minus baris pertama ke kolom ground yang ada di Arduino. Nah, kabel yang menghubungkan kedua kolom tersebut itu berwarna hitam. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, di sini kita akan menghubungkan kolom plus yang ada di breadboard, kolom plus baris kedua. Kita hubungkan ke kolom 5 volt yang ada di Arduino. Nah, kabel yang menghubungkan kedua kolom tersebut itu berwarna merah. Oke, lanjut di sini kita akan menghubungkan kolom A baris ketiga. Kita hubungkan ke kolom plus baris ketiga juga. Nah, kabel yang menghubungkan kedua kolom tersebut itu berwarna merah. Terus kita lanjut masih di kolom A, tapi di baris kelima akan kita hubungkan ke kolom plus baris kelima juga, dan kabel yang menghubungkan kedua kolom tersebut itu masih berwarna merah. Oke, masih di kolom A kita akan menghubungkan antara kolom A baris ke-7 ke kolom plus baris ke-7 juga. Kabel yang menghubungkan kedua kolom tersebut itu berwarna merah. Nah, setelah itu kita lanjut ke sini, kita akan menghubungkan kolom J baris ketiga yang ada di breadboard. Kita hubungkan ke kolom AO yang ada di Arduino. Kabel yang menghubungkan kedua kolom tersebut ini berwarna hijau, kawan-kawan. Oke, lanjut di sini kita akan menghubungkan antara kolom I baris baris ke-5 maksud saya ke kolom minus baris ke-5 juga. Kabel yang menghubungkan kedua kolom tersebut itu berwarna hitam. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ataupun kita akan menghubungkan kembali antara kolom J baris ke-14 yang ada di breadboard akan kita hubungkan ke kolom D2 yang ada di Arduino. Kabel yang menghubungkan kedua kolom tersebut itu berwarna hijau. Oke, lanjut di sini kita akan tetap menghubungkan kolom J tapi baris ke-17 yang ada di breadboard. Kita akan hubungkan ke kolom D3 yang ada di Arduino. Nah, kabel yang menghubungkan kedua kolom tersebut itu berwarna orange. Oke, lanjut ke sini. Nah, di sini kita akan menghubungkan kolom J lagi tapi baris ke-20. Nah, yang ada di breadboard kecil akan kita hubungkan ke kolom D4 yang ada di Arduino. Nah, kabel yang menghubungkan kedua kolom tersebut itu berwarna merah. Nah, di sini yang lebih jelasnya kita pindahin dulu ininya. Nah, di sini kita akan menghubungkan kolom I baris ke-23 yang ada di breadboard akan kita hubungkan ke kolom D5 yang ada di Arduino. Nah, kabel yang menghubungkan kedua kolom tersebut itu berwarna merah. Oke, kita kembalikan lagi komponen piezonya sini. Oke. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan kolom minus kolom plus maksud saya di bagian atas Arduino, kolom plus baris ke-30 akan kita hubungkan ke kolom plus juga di breadboard tapi di bagian bawah, kawan-kawan. Nah, di sini. Nah, di baris ke-30 juga. Nah, kabel yang menghubungkan kedua kolom tersebut itu berwarna merah. Oke, lanjut kita akan hubungkan yang ini. Kabel terakhir itu di kolom minus baris ke-30 ke kolom minus juga di baris ke-30 di bagian bawah. Nah, kabel yang menghubungkan kedua kolom tersebut itu berwarna merah, kawan-kawan. Nah, di sini kita akan meletakkan 4 resistor. Resistor pertama itu di sini. Di sini maksud saya. Ini resistor pertama itu letak terminal 2-nya itu di baris ke-5 kolom minus. Terus di terminal pertamanya kita letakkan di kolom J baris ke-7, kawan-kawan. Nah, sini baris ke-7. Oke, kita lanjut resistor 2. Resistor 2 itu maksud saya terminal satunya berada di kolom minus baris ke-13
Dan terminal 2-nya ada di kolom J baris ke-13 juga kawan-kawan. Nah, di sini juga resistor yang ketiga, ini masih di kolom minus tapi baris ke-16 terminal pertamanya. Terus di terminal keduanya kita letakkan di kolom J baris ke-16 juga. Nah, resistor terakhir kita letakkan terminal pertamanya itu di kolom minus tapi baris ke-19, dan di terminal 2-nya masih di kolom J tapi baris ke-19 juga kawan-kawan. Nah, setelah kita udah menyusun resistornya, kita akan meletakkan gas sensornya, komponen gas sensornya, yaitu yang pertama itu A1-nya kita letakkan di kolom I baris ke-3. Nah, terus yang ke H1 itu kita tetap di kolom I tapi kita letakkan di baris ke-5 kawan-kawan. Nah, di sini. Terus yang di sini yang A2-nya itu masih di kolom I tapi baris ke-7. Nah, oke, kita lanjut di sini. Terus di B1-nya kita letakkan di kolom B baris ke-3. Terus yang H2-nya tetap kita taruh di kolom B tapi baris ke-5. Dan yang B2-nya kita letakkan tetap di kolom B tapi baris ke-7 kawan-kawan. Nah, setelah itu akan kita pasangkan LED, maksudnya LED. Nah, di sini katode LED merah, yaitu kita pasangkan di kolom F baris ke-13, dan di anodenya kita taruh di kolom F juga tapi baris ke-14 kawan-kawan. Nah, terus kita pindah ke LED jingga. LED jingga itu katodenya berada di kolom F baris ke-16 dan anodenya berada di baris ke-17. Nah, kita pindah ke ini LED berwarna hijau. Nah, itu di katodenya di kolom F baris ke-19 dan anodenya berada di kolom F baris ke-20. Nah, setelah itu komponen terakhir yaitu komponen piezo. Nah, komponen piezo ini kita bakal meletakkannya. Yang positifnya kita akan letakkan di kolom J baris ke-23, dan di kolom minusnya atau negatifnya akan kita letakkan di kolom J baris ke-28 kawan-kawan. Setelah itu, setelah kita udah selesai menghubungkan semua kabel dan telah menyusun komponen yang sesuai di modul, setelah itu kita akan memasukkan kode. Nah, ini udah saya masukkan kode terlebih dahulu karena saya sudah mengerjakannya terlebih dahulu kawan-kawan. Nah, setelah kita udah memasukkan kode sesuai di modul, nah di sini, dan kita selanjutnya akan menjalankan program yang telah kita buat dengan mengklik tampilan Start Simulation di sini kawan-kawan. Nah, jika kita mengklik Start Simulation, nah kita akan mengklik gasnya kawan-kawan di sini. Nah, di sini ketika gasnya jauh dari komponen gas sensor ini lampu LED-nya akan menyala kawan-kawan. LED berwarna merahnya akan menyala. Tapi ketika gas ini mendekati komponen gas sensornya di sini, ketika gasnya kita pindahin dekat nah, ketika gasnya kita mendekati gas sensor di sini, nah di sini LED yang berwarna jingga itu akan menyala kawan-kawan, karena di sini gasnya kita udah dekatkan ke komponen gas sensor. Nah, ketika kita lebih mendekatkan atau lebih tepatnya di atas gas sensornya, kita taruh gasnya. Nah, di sini LED berwarna hijau itu akan menyala karena di sini sensor gasnya itu udah benar-benar menangkap gasnya atau menangkap sensor gasnya, karena ini pakai sensor dan udah sepenuhnya tertangkap oleh komponen gas sensor, itu akan LED berwarna hijau ini akan menyala. Tapi ketika kita menjauhkan gasnya dari sensor gasnya, itu akan menyala LED berwarna merah kawan-kawan, karena di sensor gas ini tidak menangkap ataupun tidak bisa dibilang tidak bisa melihat gas lah di sekitar area dia. Nah, gini, karena terlalu jauh. Tapi ketika ada gas yang udah di dekat dia dan belum sepenuhnya di dekat dia, lampu jingga atau lampu oranye itu akan menyala. Karena di sini sensor gas ini udah menangkap gas tapi tidak sepenuhnya gitu. Nah, di sini berwarna jingga akan menyala ketika udah menangkap sedikit gas. Nah, ketika kita pindahkan gasnya benar-benar berada di tepat di sensor gas, itu lampu hijaunya akan menyala kawan-kawan. Karena di sini sensor gas itu sepenuhnya udah menangkap gas-gas tersebut itu. Udah menangkap sensor gas tersebut. Nah, mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan ataupun saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena lebihan hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.